Tim SAR berhasil mendapatkan sinyal dari kotak hitam. Tim SAR masih mencari puluhan korban yang tertimbun longsor di Sumedang. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Wilson Purba. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi dari Menteri Perhubungan Panglima TNI yang memantau langsung pencarian korban di perairan Kepulauan Seribu. Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Sore rekan-rekan media. Alhamdulillah kami bersama Panglima TNI, bersama Wakasal, Ketua Basarnas, Ketua KNKT, dan beberapa stakeholder sudah melakukan perjalanan dari Priok sejak tadi pagi jam 7 dan kami menuju tempat kejadian dan kami juga mengunjungi tempat di mana rekan-rekan TNI yang membanggakan ini melakukan tindakan dari sejak kemarin tengah malam, sehingga menurut hemat saya ini satu prestasi yang sangat membanggakan TNI kita. Satu kegiatan yang tidak mudah, kita lihat sendiri, tetapi rekan-rekan TNI dan stakeholder bahu-membahu melakukan kegiatan dengan baik. Ini adalah suatu hasil yang signifikan menurut hemat saya. Kalau dulu kita berhari-hari melakukan kegiatan baru mencapai satu titik, ini tadi saya diajak Panglima menuju KRI Begel, ada satu identifikasi yang baik. Namun demikian, dengan rasa bangga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder, khususnya TNI Polri, dan juga rekan-rekan dari Basarnas, KNKT. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi suatu hal yang baik untuk bangsa ini. Namun demikian, saya menyampaikan malam begini berkat doa seluruh masyarakat Indonesia, titik jatuhnya SJ182 sudah kita temukan, dan saat ini seluruh prajurit TNI yang ada di lokasi, khususnya adalah dari TNI Angkatan Laut, mendukung Basarnas untuk mengambil pecahan-pecahan, potongan-potongan dari pesawat SJ182. Bagian-bagian yang kecil masih bisa kita ambil, namun bagian-bagian yang besar akan kita datangkan kapal yang memiliki kemampuan krim untuk mengangkat bagian-bagian tersebut. Kemudian yang kedua adalah teman-teman dari TNI dan Basarnas, termasuk stakeholder TNI dan Polri, juga saat ini terus berupaya untuk mendapatkan black box yang posisinya juga diduga kuat adalah posisi black box yang kita cari. Terbukti
dua sinyal yang dikeluarkan oleh black box tersebut terus bisa dipantau dan sekarang sudah kita beri marking. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama black box tersebut bisa kita angkat sehingga sebagai bahan KNKT untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Mudah-mudahan berkat doa dari seluruh masyarakat Indonesia, rencana pengangkatan potongan-potongan pesawat yang saat ini ada di kedalaman kurang lebih 23 meter bisa segera. Jadi hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panglima, Bapak Menhub dan Kabasarnas bahwa kita sekarang sudah mengetahui posisi dari kedua black box tadi, dan KNKT menurunkan 3 alat finger finder dan sudah berada di KRI Rigel dan segera akan dilaksanakan pencarian oleh para penyelam dengan menggunakan portable finger finder. Mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan kedua black box. Jadi kami progresnya hari ini konsentrasi untuk mencari black box serta mengidentifikasi part-part seperti yang di sini yang sudah kita temukan. Selanjutnya juga kita memarking part-part ini ditemukan di mana, itu untuk nanti kita mengevaluasi bagaimana penyebaran serpian-serpian tersebut. Tapi hari ini mudah-mudahan tidak terlalu lama black box bisa kita temukan. Pencarian bangkai pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu terus dilakukan. Salah satunya oleh Komando Pasukan Katak. Komando Pasukan Katak Angkatan Laut menyelam untuk mencari serpihan maupun korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Satkopaska menurunkan 4 tim untuk membantu pencarian. 1 tim berada di KRI Teluk Gilimanuk, 1 tim di KRI Rigel 933, dan 2 tim berada di 2 Sea Rider. Para penyelam yang diterjunkan berpengalaman dalam operasi pencarian dan penyelamatan di laut. Salah satunya saat mencari korban pesawat jatuh Lion Air JT610 pada 2018 silam. Polda Metro Jaya juga menurunkan penyelam dari Ditpol Air dan Brimob untuk mencari korban dan mencari puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang hilang kontak dan jatuh di sekitar Kepulauan Seribu. Polda Metro Jaya menerjunkan 60 penyelam yang berpengalaman dalam pencarian dan penyelamatan di laut. Sementara itu, TNI Angkatan Laut membuat posko di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten untuk pencarian korban dan puing-puing pesawat. 3 personel TNI AL dikerahkan menyisir Pulau Bokor sampai Pulau Rambut, sekaligus memberi imbauan kepada nelayan sekitar yang nantinya jika menemukan korban jatuhnya pesawat maupun puing. Tim SAR masih terus mencari bangkai pesawat maupun korban Sriwijaya Air. TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI RE Marta Dinata mencari korban. Personel TNI Angkatan Laut dan tim dari Basarnas menyusuri perairan Kepulauan Seribu mencari kemungkinan bangkai pesawat dan kemungkinan korban Sriwijaya Air. Pencarian hingga kini masih terus berlangsung. Setiap temuan langsung dilaporkan ke posko JICT Tanjung Priok, Jakarta. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh kemarin di perairan Kepulauan Seribu. Untuk mengetahui situasi terkini pencarian serpihan dan korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu, sudah ada rekan Muhammad Ardian Syahputra di sana. Ya, Ardi, bagaimana proses perkembangan ataupun pencarian dari bangkai kapal maupun korban dari pesawat Sriwijaya Air? Baik, hingga sore hari ini tadi memang pencarian masih terus dilakukan, namun mengingat kondisi cuaca di perairan Kepulauan Seribu ini
sedang turun hujan, sementara pencarian dihentikan untuk sementara. Namun sebelumnya para tim penyelam dari Sat Brimob Polda Metro dan Polairut Polda Metro Jaya juga telah menemukan beberapa jenis puing dari yang diduga dari pesawat Sriwijaya Air. Selain itu ditemukan juga tadi ada beberapa bagian tubuh yang diduga juga milik dari jenazah salah seorang penumpang pesawat Sriwijaya Air. Wilson. Baik Ardi, saat ini dari pukul 12 ataupun sampai dengan sore hari ini, ada hal-hal apa saja yang ditemukan oleh tim SAR? Dari pagi maupun siang tadi hingga sekarang tadi sudah ada beberapa barang yang ditemukan, antara lain sendal, sepatu, jaket maupun puing-puing yang hingga saat ini telah dikumpulkan di kapal polisi Bisma milik Baharkam Mabes Polri dan nantinya akan dibawa ke JCT2 Tanjung Priok. Wilson. Anda saat ini melaporkan dari KRI. KRI apa kalau boleh kami tahu? Saat ini saya sedang melaporkan dari kapal polisi Bisma yang dimiliki oleh Mabes Polri. Baik, dari kapal polisi Bisma ya. Kapal ini juga melakukan pencarian, kalau boleh tahu pencariannya di wilayah mana? Ya, kapal ini memang dikerahkan untuk melakukan pencarian, namun ada sejumlah kapal kecil yang memang diterjunkan untuk melakukan surveillance atau mengitari sekitar lokasi yang memang sudah ditentukan bahwa lokasi tersebut yang diduga menjadi tempat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Pencarian sendiri menggunakan oleh kapal sejenis Raptor yang akan menurunkan para penyelam dan akan mengangkut barang-barang yang diangkut dari dasar laut untuk kemudian dibawa ke kapal polisi Bisma. Kemudian dari kapal polisi Bisma akan dibawa ke JCT2 Tanjung Priok. Baik, sejak Anda berada di kapal polisi Bisma, serpihan atau barang-barang milik penumpang apa saja yang sudah Anda lihat berada di sana? Sejak pagi tadi memang sudah ada beberapa serpihan dan barang yang dievakuasi oleh petugas, antara lain dinding yang diduga dinding pesawat Sriwijaya Air dan juga ada sejumlah barang-barang antara lain sendal, sepatu, baju maupun tas dari yang diduga milik dari penumpang pesawat Sriwijaya Air. Anissa. Baik, nanti setelah dibawa ke JCT2, kemudian untuk serpihan maupun untuk barang-barang milik penumpang ini akan dibawa kemana selanjutnya, Ardi? Untuk informasi itu kami belum mengetahui, namun yang pasti barang tersebut dibawa dari sini, dari lokasi yang diduga jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, dibawa ke JCT. Kemudian untuk dibawa lagi kemana, saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut, Anissa. Baik, saat ini bagaimana kondisi cuaca di sana, Ardi? Kondisi cuaca sendiri pada pagi hingga siang hari tadi cenderung cerah dan normal, namun pada menjelang sore hari kondisi cuaca mulai berubah dan turun hujan yang cukup deras sehingga menyulitkan para penyelam yang melakukan penyelaman di sekitar lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Anissa. Baik Ardi, kabarnya sinyal black box sudah ditemukan. Apakah sudah diketahui koordinatnya di mana dan butuh berapa lama untuk mengevakuasi black box? Untuk sinyal dari black box sendiri, kami di sini masih terus mencari informasi tersebut dan para penyelam juga mencari informasi tersebut. Namun titik dari jatuhnya pesawat sudah mulai ditemukan dan sudah mulai ada beberapa puing yang bisa dievakuasi ke atas kapal. Baik, terima kasih Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan langsung dari kapal polisi Bisma yang saat ini berada di perairan Kepulauan Seribu. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di posko SAR di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, sudah ada rekan kami Kevin Pakan di sana. Kevin, sejauh ini apakah benar bahwa black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 sudah ditemukan? Kalau iya benar sudah ada ditemukan, di mana saat ini posisinya? Ya, memang benar sekali Wilson dan Anissa apa yang Anda tanyakan, bahwa untuk
2 black box dari pesawat Sriwijaya SJ182 sudah ditemukan, yang mana hal ini tadi disampaikan oleh sejumlah pejabat publik yang mana menaiki kapal yang ada di belakang saya saat ini, yakni KRI Raden Edi Martadinata yang mana baru saja datang sekitar 15 menit yang lalu, di mana ini membawa sejumlah pejabat publik yakni Menteri Perhubungan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Basarnas, dan Ketua KNKT, dan sejumlah stakeholder lainnya. Dan untuk lokasi dari black box ini juga memang sudah diketahui oleh tim gabungan, yang mana hal ini disampaikan oleh Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, yang menyebut bahwa untuk lokasi black box sendiri ini memang berada di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang, yang mana menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Dan memang untuk keberadaan black box ini juga memang sudah diketahui dari mana Basarnas ini memiliki alat pendeteksi yang memang bisa melihat keberadaan dari black box, yang mana untuk kedua black box ini memberikan sinyal begitu kepada alat pendeteksi yang dimiliki Basarnas. Untuk itu pihak dari petugas gabungan sudah bisa mengetahui lokasi dari black box pesawat Sriwijaya SJ182. Dan untuk hal itu juga maka pihak dari TNI yang mana disampaikan tadi oleh Panglima TNI bahwa akan mengirimkan kapal yang bisa mengangkat atau mengambil black box tersebut. Dan memang kalau dilihat bahwa tidak jauh pula untuk lokasi dari jatuhnya pesawat. Dan memang diharapkan kalau misalkan ada badan pesawat yang masih utuh, maka tidak menutup kemungkinan untuk pihak TNI dapat mengirimkan kapal yang bisa mengangkat bangkai atau badan dari pesawat tersebut. Namun bila sudah terpecah begitu atau sudah menjadi puing-puing, nantinya akan diberikan tanda di area tersebut agar bisa termonitor begitu untuk lokasi atau titik-titik di mana saja yang sekiranya menjadi bangkai atau puing-puing pesawat tersebut. Wilson dan Anissa, dapat kami informasikan juga bahwa tadi juga Kepala Basarnas yakni Marsikal Madya TNI Bagus Puruhito juga menyebut bahwa memang pihaknya terus melakukan koordinasi baik dari TNI, Polri, Basarnas maupun KNKT untuk secara bersama-sama bergotong royong begitu untuk bisa menemukan terutama sisa-sisa puing yang mungkin masih ada dan juga dari kedua black box yang tadi sudah saya jelaskan. Dan selain itu juga pihak dari Menteri Perhubungan ini juga meminta atau memberikan arahan begitu kepada pihak Jasara Harja dan juga dari Dirjen Udara dan kemudian dari pihak Sriwijaya untuk bagaimana bisa mengakomodasi begitu, khususnya bagi korban yang menjadi korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya ini, dan juga terkait hak-hak yang sekiranya bisa diberikan kepada korban dari pesawat ini. Dan untuk itu juga pihak dari Kementerian Perhubungan meminta agar dari Jasara Harja dapat memperhatikan untuk akomodasi begitu baik untuk penginapan dari keluarga korban yang sampai saat ini juga masih mendatangi sejumlah pos-pos crisis center terutama yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu juga Wilson dan Anissa, dapat kami informasikan tadi sekitar 10 menit yang lalu pihak dari Basarnas mengumumkan bahwa nanti sekitar pukul 17.00 atau 5 sore pihak dari Basarnas akan memberikan atau akan melakukan kembali press conference terkait berapa data atau bagaimana mekanisme yang sudah dilakukan, terutama pencarian dilakukan pada pagi hari ini. Wilson dan Anissa, sementara itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, Kevin, kira-kira kapan rencananya, jika memang titik koordinat black box sudah diketahui, kapan pengangkatan black box dari bawah laut ini akan dilakukan? Apakah sore hari ini atau besok menunggu memang cuaca yang lebih cerah dan juga pagi hari?
Ya, terkait untuk pengangkatan dari black box tersebut ataupun bangkai atau tubuh atau badan dari pesawat tersebut, kami belum bisa menyampaikan karena memang belum ada informasi resmi kapan akan diangkat. Namun pihak dari TNI, terutama tadi Panglima TNI menyebut bahwa pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin, terutama karena sudah mengetahui keberadaan atau posisi dari black box tersebut, maka langsung akan mengerahkan segala upaya yang bisa dilakukan, yang tentunya juga bekerja sama dengan pihak-pihak stakeholder terkait untuk fokus pada titik yang sudah diketahui, terutama dalam pengangkatan dari badan pesawat dan juga kedua black box yang ada di pesawat Sriwijaya SJ182. Anissa. Baik Kevin, itu di belakang Anda ada bangkai-bangkai kapal yang sudah dijejerkan seperti itu. Lalu bagaimana dengan jenazah atau potongan tubuh yang ditemukan? Apakah saat ini diproses langsung di situ atau dibawa ke Rumah Sakit Polri? Baik. Ya Wilson, memang benar sekali bahwa di belakang saya ini adalah ada sejumlah kantung-kantung yang mana ini berisi di dalamnya ada sejumlah serpihan atau puing-puing pesawat dan juga sejumlah body part dari penumpang pesawat Sriwijaya SJ182. Dan dapat kami informasikan, Wilson dan Anissa, bahwa tadi sebelum kapal KRI RE Marta Dinata ini tiba, sebelumnya ini ada KRI Parang yang datang, yang mana ini telah menemukan setidaknya ada 4 kantong serpihan pesawat dan juga 2 kantong body part, yang mana memang sampai dengan saat ini masih ditaruh di sini. Kami belum bisa atau belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah ini akan diproses di sini atau akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Namun bila kita melihat, kalau kita juga tadi bertanya kepada rekan-rekan media dan sejumlah orang yang berwenang di sini, bahwa memang rencananya untuk kantung-kantung yang ada di belakang saya ini atau penemuan-penemuan yang sudah ditemukan ini akan dilakukan proses identifikasi, khususnya bagi body part ini akan dilakukan proses identifikasi di posko DVI di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, dan untuk serpihan-serpihan atau puing pesawat ini akan diidentifikasi oleh pihak KNKT. Wilson dan Anissa, dapat kami informasikan juga tadi dari pihak KNKT, yakni Ketua KNKT, yakni Surjanto Cahyono, juga menyebut karena ini kedua black box ini sudah diketahui, maka ini bisa mempercepat proses atau penyebab sebenarnya kecelakaan yang terjadi. Apakah memang ini kesalahan teknis, apakah ini memang faktor cuaca atau seperti apa. Namun sampai dengan saat ini kami masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak pejabat-pejabat atau yang berwajib menyampaikan informasi tersebut. Wilson dan Anissa. Baik, terima kasih Fekin Pakan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pencarian korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 menemukan banyak kemajuan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.